warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di sini Milena Fania, ada NPM 1408110190034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Creative Commons License dari link yang saya dapatkan sesuai urutan peserta mata kuliah etika profesi ini. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, ada definisi apa itu dari Creative Commons License. Yang kedua, apa aja jenis-jenis dari license. Yang ketiga, 7 license yang sering digunakan. Dan yang keempat adalah contoh kasus. Nah, yang pertama, the definition of Creative Commons License. Creative Commons License atau CCL adalah salah satu dari beberapa lisensi hak cipta publik yang memungkinkan distribusi gratis dari karya berhak cipta. Lisensi ini digunakan ketika seorang penulis ingin memberi orang lain hak untuk berbagi, mempergunakan, dan dibangun atas sebuah karya yang telah dibuat oleh penulis. CCL memberikan fleksibilitas kepada penulis dan melindungi orang-orang yang menggunakan atau mendistribusikan ulang karya penulis dari kekhawatiran pelanggaran hak cipta selama mereka mematuhi ketentuan yang berlaku yang ditentukan dalam lisensi yang digunakan penulis untuk distribusikan karya tersebut. Nah, di atas ini ada grafik penggunaan lisensi CC pada tahun 2014. Nah, di bagian bawahnya terdapat presentasi penggunaan lisensi yang kompatibel dengan karya budaya gratis dari tahun 2010 hingga 2014. Yang kedua, kita akan membahas types of license. Nah, semua lisensi original memberikan hak dasar. Detail masing-masing lisensi ini bergantung pada versi dan terdiri dari pilihan 4 kondisi. Yang pertama ada atribusi, yang di sini mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya hanya jika orang tersebut memberikan penghargaan pada pencipta atau pemberi lisensi berupa atribusi atau pencantuman judul ciptaan, nama pencipta, sumber, dan lisensi Creative Commons yang digunakan atau dengan cara yang disebutkan dalam lisensi. Yang kedua ada non-derivative works atau tanpa turunan. Di sini dia mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, dan menampilkan hanya salinan yang sama persis atau disebut verbatim suatu karya, bukan karya yang turunan yang berdasarkan karya tersebut. Yang ketiga ada non-komersial. Di sini dia mengizinkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya hanya untuk tujuan komersial. Yang keempat ada share alike atau berbagi serupa. Di sini mengizinkan orang lain untuk mendistribusikan suatu karya turunan hanya di bawah suatu lisensi yang identik dengan lisensi yang diberikan pada karya aslinya. Selanjutnya kita akan membahas 7 lisensi yang sering digunakan. Nah, di sini ada grafik spektrum Creative Commons antara domain public yang bagian atas dan hak cipta dilindungi di bagian bawah. Sisi kiri adalah penggunaan yang diperbolehkan dan sisi kanan adalah komponen lisensi. Hijau tua adalah lisensi yang memenuhi pengertian karya seni budaya bebas, dan hijau tua dan hijau muda memperbolehkan mencampur atau memperbolehkan untuk membuat karya turunannya. Nah, di sini ada grafik dari lisensi yang digunakan secara umum yang akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama ada atribusi saja atau BY. Itu pencipta atau termasuk pemberi lisensi itu diberikan kredit. Yang kedua ada atribusi tanpa turunan, BYND. Itu pencipta diberi kredit dan hanya karya verbatim atau yang sama persis saja. Nah, yang ketiga ada atribusi non-komersial, yaitu BYNC. Di situ pencipta diberi kredit dan hanya untuk tujuan non-komersial saja. Nah, selanjutnya ada atribusi non-komersial berupa berbagi serupa, BYNCSA, di mana pencipta diberi kredit dan boleh diturunkan dengan lisensi yang identik untuk tujuan non-komersial saja. Selanjutnya ada atribusi berbagi serupa atau BYSA, di mana pencipta diberi kredit dan hanya boleh diturunkan dengan lisensi yang identik.
Nah, selanjutnya ada atribusi non-komersial tanpa turunan, BY, NC, dan ND, ya, di mana pencipta diberi kredit dan hanya karya verbatim saja untuk tujuan komersial non-komersial saja. Nah, selanjutnya juga ada public domain CCO. Selain lisensi hak cipta, Creative Commons juga menawarkan CCO, alat untuk melepaskan hak cipta dan melepaskan materi ke domain publik. CCO adalah alat hukum untuk mengesampingkan hak sebanyak mungkin secara hukum. Atau jika tidak memungkinkan secara hukum, CCO bertindak sebagai cadangan sebagai lisensi antara domain publik. Selanjutnya ada public domain. Tanda public domain atau PDM adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu karya bebas dari batasan hak cipta yang diketahui dan karenanya berada dalam domain publik. Ini sejalan dengan simbol hak cipta yang biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu karya memiliki hak cipta. Seringkali, sebagai bagian dari pemberitahuan hak cipta, tanda domain publik dikembangkan oleh Creative Commons dan hanya indikator status domain publik dari suatu karya sendiri, tidak merilis karya berhak cipta ke domain publik seperti CCO. Nah, selanjutnya kita akan membahas adaptasi. Hak dalam sebuah adaptasi dapat dinyatakan dengan lisensi CC yang sesuai dengan status atau lisensi dari karya asli atau karya yang menjadi dasar adaptasi berikut. Di sini ada bagian kompatibilitas lisensi untuk menggabungkan atau mencampur dua karya berlisensi CC. Nah, berikut adalah bagannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih contoh kasus dari penggunaan Common Creative License ini. Yang pertama ada Dutch Tabloid. Pada awal 2006, podcaster Adam Curry menggugat tabloid Belanda yang menerbitkan foto dari halaman Flick Curry tanpa izin Curry. Foto-foto itu berlisensi di bawah lisensi Creative Commons non-komersial. Meskipun putusannya mendukung Curry, tabloid tersebut menghindar untuk membayar ganti rugi kepadanya selama mereka tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Nah, Profesor Ben Hagensholt, pencipta utama lisensi CC Belanda dan Direktur Institut Hukum Informasi Universitas in Amsterdam, berkomentar, keputusan pengadilan Belanda sangat penting karena menegaskan bahwa persyaratan lisensi Creative Commons secara otomatis berlaku untuk konten yang dilisensikan di bawahnya dan mengikat pengguna konten tersebut bahkan tanpa secara tegas menyetujui atau mengetahui ketentuan lisensi. Selanjutnya, ada kasus kedua yaitu Gatehouse Media Inc. melawan That's Great News LLC. Pada tanggal 30 Juni 2010, Gatehouse Media mengajukan gugatan terhadap That's Great News. Gatehouse Media memiliki sejumlah surat kabar lokal, termasuk Rockford Register Star yang berbasis di Rockford, Illinois. That Great News membuat plakat dari artikel surat kabar dan menjualnya kepada orang-orang yang ditampilkan dalam artikel tersebut. Gatehouse menggugat That's Great News atas pelanggaran hak cipta dan pelanggaran kontrak. Gatehouse mengklaim bahwa TGN melanggar pembatasan karya non-komersial dan tanpa turunan pada karya berlisensi Gatehouse Creative Commons ketika The Great News menerbitkan materi tersebut di situs webnya. Nah, kasus ini diselesaikan pada 17 Agustus 2010, meskipun penyelesaiannya tidak dipublikasikan. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai Creative Commons License. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.